Halo Sobat Bola Bocor, PSM Makassar tentunya tidak banyak memiliki waktu untuk bersantai meskipun ini di momen-momen lebaran, karena kita tahu 2 hari setelah lebaran PSM Makassar udah berjuang di semifinal ajang Asian Club Championship dan PSM Makassar berhasil memenangkan pertandingan di leg pertama dengan skor tipis 1-0. Setelah kemenangan atas Chong'an Hanoi, PSM Makassar tentunya kembali tancap gas mempersiapkan diri untuk mengarungi lanjutan Liga 1 pekan ke-28 dan PSM Makassar akan menjamu Semen Padang di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Dan tentunya ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah meskipun PSM Makassar berstatus sebagai tim tuan rumah. Meskipun PSM Makassar berlaga di hadapan pendukungnya sendiri, karena Semen Padang tentunya juga mengincar kemenangan teman-teman untuk meninggalkan zona degradasi saat ini. Jadi ya, hanya persiapan yang matang, hanya kerja keraslah yang bisa membuat PSM Makassar mendapatkan 3 poin di pertandingan ini. Untungnya di pertandingan nanti ketika menjamu Semen Padang, Coach Bernardo Tavares udah bisa kembali mendampingi PSM Makassar di pinggir lapangan. Karena kita tahu 4 pertandingan tanpa Coach Bernardo Tavares di pinggir lapangan mendampingi PSM Makassar, dan hasilnya 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Mudah-mudahan setelah kembalinya Coach Bernardo Tavares dari urusan keluarga mendampingi kembali PSM Makassar di pinggir lapangan bisa berbuat 3 poin. Karena 3 poin ini sangat penting untuk PSM Makassar di Liga 1, di sisa-sisa Liga 1 musim ini, karena PSM Makassar aman posisinya saat ini untuk bertahan di Liga 1 musim depan. Masih membutuhkan beberapa poin, 4 poin kalau tidak salah teman-teman, yang dibutuhkan oleh PSM Makassar untuk memastikan diri bertahan di Liga 1 musim depan. Jadi mudah-mudahan dengan kembalinya Coach Bernardo Tavares di pinggir lapangan mampu memberikan kemenangan kepada PSM Makassar. Nah, yang jadi pertanyaan juga di sini teman-teman, cedera dari Reza Arya Pratama. Karena kita tahu di pertandingan sebelumnya di ajang Asian Club Championship, Reza Arya Pratama tidak dimainkan secara full time oleh pelatih PSM Makassar karena mengalami cedera. Di babak kedua, Reza Arya Pratama diganti oleh Hilmansyah. Untungnya Hilmansyah juga melakukan tugasnya dengan baik. Yang jelasnya menurut saya kalau Reza Arya Pratama cedera parah, amit-amit lah ya, karena ini akan menjadi kerugian yang besar bagi PSM Makassar. Kita lihat Reza Arya Pratama pasca kembali juga dari cedera panjang kemarin, ini bisa dikatakan mulai menemukan penampilan terbaiknya, mulai menemukan bentuk terbaiknya. Yang sebelumnya Hilmansyah yang memegang kendali kiper PSM Makassar, tapi setelah Hilmansyah mendapatkan juga masalah, Reza Arya Pratama kembali dipercayakan oleh Coach Bernardo Tavares, dan Reza Arya kembali menemukan kepercayaan dirinya di bawah Mister Gawang PSM Makassar. Dan sayangnya di laga semifinal kemarin di ajang Asian Cup Championship menghadapi Chong'an Hanoi, Reza Arya Pratama mengalami cedera, dan kita juga melihat aksi dari Reza Arya Pratama kemarin mampu menggagalkan tendangan penalti yang didapat oleh Chong'an Hanoi. Makanya sayang sekali kalau Reza Arya mengalami cedera parah, dan tentunya saya berharap dia segera bisa kembali bermain bersama PSM Makassar. Nah, di Liga 1 seperti yang saya katakan tadi, PSM Makassar butuh beberapa poin untuk bertahan di Liga 1 musim depan. Tapi ada juga yang harus diperjuangkan oleh anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares di sisa-sisa pertandingan yang ada di Liga 1 musim ini. Ini kan udah mau memasuki pekan ke-28. PSM Makassar masih berada di urutan ke-8 klasmen ya kalau tidak salah teman-teman. Jadi butuh beberapa poin untuk mendongkrak posisi PSM Makassar untuk naik ke 4 besar, untuk masuk ke perebutan zona Asia teman-teman. Jadi kalau PSM Makassar mampu finish di 4 besar, ya kemungkinan besar kita akan melihat PSM Makassar kembali berlaga di ajang ASEAN Cup teman-teman. Jadi itu yang juga harus diperjuangkan oleh anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares. Finish di urutan keempat dengan catatan ya fokus dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Karena setelah menghadapi Semen Padang,
PSM Makassar akan berhadapan dengan Borneo FC. Setelah berhadapan dengan Borneo FC, PSM Makassar kembali akan berhadapan dengan lawan yang tidak mudah, yaitu Bali United. Ini juga tim yang cukup kuat. Setelah itu PSM Makassar akan berjuang kembali untuk memastikan diri lolos ke final ajang Asian Club Championship menghadapi Chong An Hanoi di leg kedua di kandang Chong An Hanoi tentunya teman-teman. Cukup padat pertandingan, cukup ketat jadwal pertandingan yang akan dilakoni oleh PSM Makassar. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil-hasil positif di tengah jadwal yang padat ini, dan kita doakan para pemain-pemain PSM Makassar dalam keadaan sehat-sehat aja, terhindar dari cedera-cedera yang parah teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.